Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur.
segenap hati kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur
bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sebelum mendengar bersama kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami pada saat ini untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dan kami nikmati. Kami ada sebagaimana kami ada, kami sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi firman-Mu, secara khusus urapi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kalimat, setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu berasal daripada Tuhan saja, dan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, kami sambut nikmati firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan mendengar bersama kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita akan dengar bersama pada saat ini dengan judul renungan, yaitu Intim dengan Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini adalah intim dengan Tuhan. Mari kita membaca bersama firman Tuhan dari kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan yang kita sudah baca ini, kita mengerti bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah mengambil sebuah keputusan untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita telah mengambil keputusan untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dan untuk kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, firman Tuhan pada saat ini menasihatkan kepada kita
supaya kita ini selalu hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Dia, supaya kita terus berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Dan juga firman Tuhan menghendaki supaya kita terus bertambah teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Bahkan kita hidup selalu melimpah dengan ucapan syukur. Hal-hal semua ini itu hanya akan bisa terwujud. Ini semua akan bisa terjadi dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita hidup intim dengan Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Istilah intim dengan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, istilah intim dalam kehidupan kita itu diartikan seseorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain. Jadi ketika seseorang itu hidup dekat dengan orang lain, maka hubungan mereka disebut intim. Demikian jugalah kehidupan kita dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita juga memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Haleluya. Saudara, kita akan melihat dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa intim dengan Tuhan itu disebut penting bagi kehidupan kita? Mengapa intim dengan Tuhan itu sesuatu yang penting di dalam kehidupan kekristenan? Bahkan intim dengan Tuhan itu memberikan sebuah keuntungan, ada hasil dari sebuah keintiman yang akan didapatkan. Maka kita akan melihat dan kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan ini. Maka kita belajar yang pertama, mengapa intim dengan Tuhan itu begitu penting. Karena yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan menghasilkan pertumbuhan rohani. Menghasilkan pertumbuhan rohani. Jelas kalau kita memperhatikan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, khususnya untuk di ayat yang ke-7, dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita mengerti di sini Alkitab, ayat ini memberikan sebuah pengajaran, memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah tekanan bagi kita bahwa kita harus berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Saudara, berbicara tentang berakar, ini berarti berbicara tentang kestabilan. Bicara tentang berakar berarti bicara tentang hidup yang kokoh, hidup yang teguh. Jadi seperti sebuah pohon akan mampu berdiri kokoh ketika pohon itu memiliki akar yang kuat. Ketika pohon itu memiliki akar yang menjalar kemana-mana di dalam tanah, maka pohon itu akan berdiri dengan kokoh. Maka pohon itu akan berdiri dengan kuat. Bahkan ketika akar sebuah pohon itu menjalar ke berbagai tempat, kemudian mencapai air, maka melalui akar itulah pohon itu mendapat suplai makanan, sehingga pohon dapat bertumbuh dengan baik, dan akhirnya pohon akan menghasilkan buah-buah yang baik pula. Demikian jugalah kehidupan kita. Ketika kita memiliki iman yang terus berakar di dalam Tuhan, maka kehidupan kekristenan kita, maka kehidupan rohani kita akan menjadi kuat dan kokoh. Dan semua ini bisa terjadi ketika kita mengerti pentingnya keintiman itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa intim dengan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam
kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita melihat kehidupan gereja mula-mula, gereja zaman para rasul, kita mengerti di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah kesukaran hidup karena nama Yesus, mereka terus hidup dalam persekutuan, mereka terus hidup dalam doa, mereka membangun kedekatan dengan Tuhan, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan hasilnya luar biasa. Kita melihat Alkitab mengisahkan kepada kita, gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bukan hanya secara kualitas, tetapi juga secara kuantitas. Jadi, dari kebenaran ini, kita bisa mengerti satu hal, kita bisa menangkap satu hal, bahwa rupanya intim dengan Tuhan menghasilkan pertumbuhan rohani yang begitu nyata. Itulah sebabnya mari dalam kehidupan kita mau belajar untuk terus membangun keintiman dengan Tuhan. Melalui saat-saat teduh kita dengan Tuhan, melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan, melalui persekutuan kita terhadap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan dalam kehidupan kita, maka di sanalah iman kita akan terus bertumbuh. Haleluya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang kita bisa belajar adalah mengapa intim dengan Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kita. Kalau yang pertama kita melihat bahwa keintiman dengan Tuhan menghasilkan pertumbuhan rohani, maka yang kedua, keintiman dengan Tuhan begitu penting karena keintiman dengan Tuhan adalah merupakan perintah dan kerinduan Allah. Keintiman dengan Tuhan adalah merupakan perintah dan kerinduan Allah. Kalau kita membaca di ayat yang ke-6 dari Kolose pasal yang kedua yang sudah kita baca tadi, dan saya akan membacakannya lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, di sini kita mengerti bahwa Alkitab secara jelas dan tegas memerintahkan kepada kita untuk kita tetap tinggal di dalam Dia. Artinya kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Tetap di dalam Dia, mengikut Dia, dan tinggal bersama Dia. Inilah definisi daripada intim dengan Tuhan. Mengikut Dia, tinggal bersama-sama dengan Dia, dan ada di dalam Dia. Haleluya. Saudara, seperti dalam pengajaran Yesus, ketika itu Yesus memberikan sebuah pengajaran seperti kebiasaan Yesus. Seringkali Yesus mengajar dengan memberikan ilustrasi-ilustrasi atau perumpamaan-perumpamaan. Dan kalau kita melihat dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, itu perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus tentang pokok anggur yang benar. Kita melihat ayatnya, demikian bunyinya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya. Ayat ini melalui pengajaran Yesus, Tuhan Yesus memberikan sebuah penekanan yang jelas bahwa kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya itu tidak akan dapat berbuah, tidak akan dapat menghasilkan apa-apa kalau kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Kalau kita tidak tinggal bersama-sama dengan Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Haleluya. Kita mengerti ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa belajar dari sana. Mereka adalah orang-orang yang bisa menangkap isi hati Tuhan, yang bisa menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan mereka, yang bisa mengerti dan memahami perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, perintah Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan atas kehidupan umatnya, atas kehidupan hamba-hambanya adalah supaya mereka hidup intim dengan Tuhan. Dan ketika mereka ini hidup intim dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, mereka
mengalami kemuliaan Tuhan. Mereka mengalami perbuatan ajaib Tuhan. Mereka melihat dan menikmati kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat contohnya seorang yang bernama Henokh, di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, kita melihat kisah ini, Henokh ini adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Henokh ini adalah seorang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi, Alkitab berkata, dia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam kata lainnya, Henokh diangkat hidup-hidup ke surga oleh Allah. Henokh mengalami kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena Henokh mengerti kehendak Tuhan, mengerti kerinduan Tuhan, yaitu hidup bergaul dengan Allah, hidup intim dengan Tuhan. Kita melihat Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, tokoh yang lain. Kita bisa temukan di sana ada tokoh yang bernama Nuh. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita juga melihat di sini seorang yang bernama Nuh. Ketika kita melihat kisah tentang Nuh, bagaimana kejahatan manusia sudah begitu rupa. Alkitab mengatakan bahwa kejahatan manusia sudah sampai ke langit dikatakan. Sehingga Allah menyesal telah menjadikan manusia. Dan Allah membuat sebuah keputusan akan menghancurkan, akan membinasakan seluruh makhluk ciptaannya, seluruh umat manusia dengan air bah. Tetapi kita melihat ada seorang yang terluput dari hukuman air bah yang didatangkan oleh Allah, seorang yang bernama Nuh. Nuh dan seluruh keluarganya, istri, anak-anak dan mantunya, Alkitab mencatat, mereka inilah yang selamat dari air bah. Dan ini bisa mereka alami, ini bisa terjadi atas kehidupan Nuh dan keluarganya, karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Di tengah-tengah kehidupan yang begitu jahat, di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa itu, Nuh tetap menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh tetap menjaga persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, membangun kedekatan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, dan hasilnya adalah Nuh diselamatkan oleh Tuhan dari hukuman. Haleluya. Dan kalau kita melihat, masih ada banyak tokoh-tokoh lain, adalah orang-orang yang bisa menangkap kehendak Tuhan, menangkap kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan dalam kehidupan mereka, bahwa kerinduan Tuhan adalah bagaimana kehidupan umatnya itu mau intim dengan Dia. Kalau kita melihat tokoh yang lain, seorang yang bernama Daud. Saudaraku, kita melihat Daud bukanlah siapa-siapa. Maka kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, 1 Samuel 13 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Ayat ini menunjuk kepada seorang raja Israel yang bernama Saul, yang telah ditolak oleh Tuhan karena tidak hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, telah mengecewakan hati Tuhan dengan cara hidup tidak taat kepada perintah Tuhan. Lalu Tuhan telah membuat sebuah keputusan untuk menolak Saul dan telah memilih seorang yang berkenan di hati Tuhan, di hatinya Tuhan, yaitu seorang yang bernama Daud. Kita ngerti semua kisah tentang Daud. Kita tahu semua kehidupan tentang Daud. Daud adalah seorang yang cinta akan Tuhan. Daud adalah seorang yang hidup mengasihi Tuhan. Daud adalah seorang yang selalu rindu ada dekat dengan Tuhan, selalu membangun hari-hari hidupnya intim dengan Tuhan. Dan hasilnya adalah seorang yang tidak dipandang, seorang yang tidak dianggap oleh orang tuanya sendiri bahkan, tetapi di mata Tuhan dia berkenan di hatinya Tuhan.
dan dia dari seorang gembala domba diangkat oleh Tuhan menjadi Raja Israel. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, hasil dari sebuah keintiman? Itulah sebabnya betapa pentingnya hidup intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah menghasilkan pertumbuhan rohani, dan yang kedua adalah merupakan perintah Tuhan dan kerinduan Tuhan. Kita masih bisa melihat tokoh-tokoh yang lain. Misalkan juga Maria bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saudaranya yang bernama Lazarus yang sudah mati 4 hari bahkan sudah di dalam kubur dibangkitkan oleh Yesus. Mengapa bisa terjadi? Karena seorang yang bernama Maria intim dengan Tuhan. Selalu suka ada di kaki Tuhan, mendengar setiap perkataan, setiap pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Dan yang terakhir yang kita bisa belajar, bagaimana keintiman dengan Tuhan itu menjadi begitu penting. Mengapa hidup intim dengan Tuhan itu begitu penting? Maka yang ketiga adalah karena keintiman dengan Tuhan itu membawa berkat kesehatan dan kesembuhan. Intim dengan Tuhan membawa berkat kesehatan dan kesembuhan. Haleluya. Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26, kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bahkan dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7, Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Kita bisa mengerti bagaimana Israel umat Tuhan akan luput daripada segala sakit penyakit, daripada segala bencana, dari segala macam bentuk tulah yang Tuhan jatuhkan kepada orang Mesir. Karena apa? Ketika mereka mau hidup taat kepada perintah Tuhan, ketika mereka mau mendengarkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan perintah-perintah Tuhan itu di dalam kehidupannya, maka mereka akan sehat, mereka akan sembuh ketika mereka sakit. Jadi kehidupan yang intim dengan Tuhan, kehidupan yang intim dengan firman-Nya, serta mentaatinya, bukan hanya memberikan kekuatan bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, tetapi di poin yang ketiga ini memberikan juga penekanan, membawa pada berkat kesehatan dan kesembuhan. Haleluya. Keintiman dengan Allah menjadikan hati dan pikiran kita menjadi tenang dan damai, dan hal itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Kita melihat ada seorang raja Yehuda yang bernama Hizkia. Bagaimana Raja Hizkia ini adalah seorang raja yang hidup takut akan Tuhan, yang mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya, dan mereka mentaatinya. Raja ini mentaatinya untuk mau selalu datang kepada Tuhan, membangun mezbah di hadapan Tuhan, membangun kehidupan doa-doanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika seorang Hizkia ini harus sakit, dan bahkan sakitnya akan membawa kepada kematian, tetapi ketika dia mau datang kepada Tuhan, dia hidup intim dengan Tuhan, dia boleh disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan sedianya dia harus mati karena penyakitnya, tapi malah yang dia dapatkan adalah Tuhan menambahkan umurnya kepada Hizkia ini 15 tahun lagi. Ini hasil dari kehidupan yang
intim dengan Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini, kita menjadi mengerti bahwa penting hidup intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan menghasilkan kebangunan rohani. Intim dengan Tuhan menjadi penting karena intim dengan Tuhan adalah perintah dan kerinduan Tuhan. Dan yang ketiga, intim dengan Tuhan membawa berkat kesehatan dan kesembuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan pada saat ini untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan bagi kami, bahwa Tuhan menghendaki kepada kami untuk kami terus hidup intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan menjadi sesuatu yang begitu penting dalam kehidupan kami, karena akan menghasilkan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kami. Intim dengan Tuhan adalah kehendak-Mu, adalah kerinduan-Mu ya Tuhan. Intim dengan Tuhan akan mendatangkan berkat, kesehatan, dan kesembuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, ajari kami untuk kami terus belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami. Roh Kudus yang terus menopang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut, karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah melakukan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia rama ta sikap pada rama ya rama, kia rama ta sikap pada rama ya rama, kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi akar kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.